How's it going, bros? It's John Balls here. Nyata bikin konten sambil berdiri, capek juga, bros. Tapi balik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini gue mau jelasin dikit tentang split personality atau DID. So langsung aja kita let's go. It's John Balls here. Oke, ini sebenarnya bukan kalian gue untuk bahas tentang split personality atau multiple personality disorder. Dulu disebutnya kayak gitu. Sekarang lebih akrab disapa DID, Dissociative Identity Disorder. Kalian banyak nanya tentang hal ini karena ngira gue alih tentang kepribadian gitu. Yang biasa gue ajarin bers itu personality plus, tapi nggak apa-apa kita bahas dikit di sini tentang split personality. Karena gue dulu sempat belajar ini waktu SMA dan gue lebih belajar banyak lagi pas nonton film Split waktu kuliah. Terus 2020 itu kayak belajar sama Dr. Raisa Dahlan tentang ego personality. Sebenarnya split personality ini bukan berarti dia kayak dasarnya waktu lahir dia sanguine melankolis atau koleris flegmatis, dua kepribadian berbeda sekali. Enggak. Sebetulnya ini adalah gangguan mental yang ciri-cirinya ada dua kepribadian yang berbeda dalam satu orang, ya di otaknya dia itu. Bukan kepribadian kayak personality plus ya, tapi misalnya kayak saya kasih contoh. Sekarang lagi ngomong sama kalian adalah John Balls. Tapi kalau sekarang saya ngomong kayak gini, ini adalah Block. Kadang-kadang suaranya berbeda, raut wajahnya berbeda, pemikirannya berbeda, dan ingatannya juga berbeda. Tapi itu tetap dalam satu orang dan satu otak yang sama. Kenapa sih bisa terjadi hal kayak gini? Biasanya split personality terjadi karena memang ada bagian dari otak kita, pikiran kita, diri kita di dalam sana yang ingin melindungi diri asli kita. Misalnya kita orang yang sangat pemalu, mau kenal dengan seorang cewek, tapi karena dia orang yang pemalu, jadi dia nggak berani untuk deket sama cewek. Dan saking desperate-nya, ada bagian diri dia yang mendorong diri dia untuk menjadi orang lain di dalam dirinya biar bisa lebih berani sama cewek. Misalnya, namaku Bruno, aku takut untuk berkenalan dengan cewek. Dan ketika Bruno ingin berkenalan dengan cewek, dia akan menjadi namaku Hernando dan aku tidak takut dengan apapun. Jadi Hernando ini muncul di diri Bruno untuk menjaga Bruno yang takut sama cewek, biar si Bruno bisa ngomong sama cewek dengan cara Hernando yang muncul. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ada di mana momen yang kita merangsang kepribadian lain kita untuk muncul untuk membantu kepribadian asli ini. Misalnya, gue takut sama ular. Mungkin gue yang asli nggak takut sama ular, tapi di dalam diri gue ada yang namanya Blob. Dia takut sama ular. Biar apa? Biar gue yang asli menghindari ular. Kenapa? Karena ular berbahaya dan bisa gigit kita dan beracun dan kita bisa mati. Atau mungkin ada teman kita yang namanya Audi. Dia takut dengan badai karena ada di bagian diri dia yang namanya Odi, membuat dia takut sama badai biar dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misalnya diterpa angin puting beliung atau mungkin kehujanan. Jadi hal seperti itu yang bisa membuat split personality dari kita muncul. Jadi tadi ya, misalnya saya John Balls, saya adalah cowok berumur 28 tahun, yang tahun ini 29, dan saya adalah seorang dokter. Tapi di dalam diri saya ada yang namanya Blob, umur 32 tahun, dan saya adalah seorang penasehat. Dan saya John Balls, orang yang moodnya selalu periang dan selalu menyenangkan. Berbeda dengan Blob yang selalu tenang dan dingin. Dan mungkin cara ngomong berbeda saya, yang saya ngomongnya lebih luwes, lebih santai, dengan Blob yang lebih kaku dan santai. Jadi itu ya, banyak sekali yang berbeda dari kita dan ego personality kita. Gue nyebutnya ego personality ya. Jadi sebenarnya dari mana sih ego personality ini, split disorder ini, split personality ini? Jadi awalnya mungkin adalah sebuah ego state, sebuah emosi kita. Mungkin saya dulu orang yang pemarah. Dan dari pemarah itu, dia akhirnya membuat sebuah personality menjadi si Blob yang emang orangnya lebih tegas daripada saya gitu. Ini by the way ini cuma contoh ya, saya nggak punya split personality. Pokoknya itu ya intinya. Kalian harus membedakan gitu dengan orang yang bipolar. Split personality berbeda dengan bipolar. Kalau bipolar orangnya sama, cuman emosinya yang berbeda. Kalau bipolar itu dia bermain di level emosi, ya, depresi dan manik. Tapi kalau split personality namanya beda, kadang-kadang umurnya beda, memorinya beda, moodnya beda, cara ngomongnya beda, gendernya beda gitu. Jadi ya berbeda. Jadi kalau ada yang nanya lagi, apa sih bedanya split personality sama bipolar? Itulah bedanya gitu. Dan tadi udah banyak yang gue jelasin. Kalau ini cuma part 1 ya, karena ini pasti bakal jadi diskusi yang menarik. Dan sejujurnya ini bukan bidang saya untuk menjelaskan ini. Tapi gue cuma mau kayak tahu perbedaan-perbedaannya split personality kayak gitu. Orang bipolar kayak gimana. Dulu udah pernah ada videonya tentang bipolar sama
orang yang lahir dengan kepribadian sanguin dan melankolis. Itu nggak ada. Well, tanya aja di komen bawah, nanti mungkin kita buat video lagi. Yang belum subscribe, share, comment, like. Pokoknya kalian selalu happy nonton video saya. I'm a bros, let's go!